Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nici Amanda dengan NIM 2104257. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Transaction Processing System, yaitu adalah pengelolaan transaksi, sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan adalah sistem pengelolaan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam operasi, misalnya kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Lalu tugas pokok dari sistem pengelolaan transaksi yaitu ada 4. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk. Lalu pastinya memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua ada manipulasi data. Manipulasi data itu data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagi bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Yang terakhir ada penyimpanan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit kerja dalam organisasi. Lalu sistem pengelolaan transaksi memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut, yaitu volume data yang diproses relatif sangat besar, lalu kapasitas penyimpanan data C tentu sangat besar, lalu kecepatan pengelolaan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Sumber data umumnya internal dan keluarnya umum untuk keperluan internal. Pengolahan data bisa dilakukan periodik harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Masukan dan keluaran terstruktur data informat menurut suatu standar. Lalu ada kompetisi tidak terlalu rumit. Tujuan otomatis perkantoran yang pertama secara umum yang pertama ada mengambungkan dan menerapkan teknologi, yang kedua ada perbarui proses pelaksanaan kerja kantor, yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, yang keempat ada otomatis kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua ada secara spesifik. Yang pertama menghasilkan tinggi dan menghindari biaya yang tidak perlu. Yang kedua ada komputer tidak dapat menghentikan pekerjaan saat ini, tetapi komputer menunda peningkatan operasional untuk menangani beban kerja yang meningkat. Yang ketiga ada kelompok atau tim untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada otomatisasi kantor pembantu manajer. Berkomunikasi di masa depan membuatnya sangat cocok untuk memecahkan masalah kelompok. Yang terakhir ada bisa digunakan sebagai suplemen bukan pengganti. Lalu ada manfaat otomatis perkantoran. Yang pertama selesainya pekerjaan kantor lebih cepat. Yang kedua ada kurangi permintaan sejumlah besar karyawan. Yang ketiga ada hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data. Yang terakhir ada data yang disampaikan dapat diatur dengan baik. Lalu otomatis perkantoran secara umum merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan mengaplikasikannya pada perkantoran untuk mendorong terciptanya proses kerja yang lebih efisien dan efektif. Yang selanjutnya dapat dikembangkan perusahaan. Lalu ada jenis aplikasi otomatis perkantoran. Yang pertama ada pemrosesan kata, memberi manajer kemampuan untuk membuat komunikasi terlebih efektif. Yang kedua ada namanya email, yaitu untuk mengirim penyimpanan dan menerima pesan menggunakan terminal komputer dan perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada surat suara, mengirim pesan dengan berbicara di telepon. Lalu ada kalender elektronik, yaitu menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan menandai acara yang telah ditetapkan manajer. Lalu ada konferensi audio,
mengacu pada pengguna peralatan komunikasi suara atau audio untuk menjalin hubungan audio antara beberapa orang yang secara geografis terpancar atau terpancar untuk tujuan mengadakan rapat. Yang terakhir ada namanya konferensi video. Guna TV atau perlengkapan televisi untuk dapat menghubungkan peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Lalu ada konferensi komputer, mengacu pada pengguna jaringan komputer untuk mungkin orang bertukar informasi selama pertemuan. Lalu ada transmisi fax, perangkat khusus yang dapat mengirimkan gambar, dokumen dan satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan di ujung lainnya. Lalu ada teks video, mengacu pada menggunakan komputer untuk menampilkan materi teks pada layar CTR. Penciptaan imaging otomatis perkantoran. Imaging adalah tujuan pengenalan karakter optis yang bertujuan untuk mengubah beberapa kertas atau mikrofilm uang kertas menjadi format digital untuk disimpan perangkat penyimpanan tambahan. Desktop publishing DTP otomatis perkantoran. DTP adalah penggunaan perangkat komputer yang dapat menyiapkan hasil cetak dengan kualitas yang sangat mirip dengan huruf menata huruf. Lalu ada discussion support system, yaitu dapat dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan dari DSS itu sendiri yaitu untuk melayani manajemen operasi tingkat perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan membantu orang membuat keputusan. Tentunya masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah untuk diselesaikan. Lalu ada jenis-jenis decision support system, itu menurut Hart-Civil, DSS pasif yaitu membantu proses pengambilan keputusan tetapi tidak dapat memberi saran keputusan atau solusi yang tegas. Lalu ada DSS aktif, yaitu memberi saran atau solusi tersebut dengan tegas dan jelas. Lalu ada komparatif DSS, mungkin untuk proses berulang-ulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi atau pembuatan keputusan dapat memodifikasi, melengkapi atau memperbaiki saran keputusan yang disediakan oleh suatu sistem validasi. Tahap-tahap discussion support system yaitu implementation, memakai tindakan yang dapat dipilih dalam tindakan situasi pengambilan keputusan. Lalu ada choice, memilih tindakan di antara dua tahap sebelumnya. Lalu ada intelligence, mencari kondisi yang akan digunakan untuk meminta sebuah keputusan. Lalu ada design, yaitu mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang memungkinkan dari solusi. Lalu ada executive support system. Executive support system atau sistem pendukung eksekutif adalah sebuah sistem yang oleh para senior manajer eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Karakteristik dari sistem pendukung eksekutif. SS mengenai keputusan tidak rutin yang membutuhkan penilaian evaluasi dan wawasan yang karena tidak ada yang disepakati. Pemrosesan untuk tiba di komputer dan solusi komunikasi umum, kapasitas yang dapat diterapkan untuk berbagai perubahan masalah. Lalu ada SS direnang untuk mengembangkan data tentang kejadian eksternal seperti undang-undang pajak baru atau persaing, tetapi mereka juga menginformasikan menarik informasi dirangkum dari MIS internal dan DSS. SS direnangkan untuk kemudahan pengguna dan sangat bergantung. Lalu kelebihan kekurangan menggunakan executive support system. Yang pertama, kelebihannya adalah mudah bagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya.
Lalu yang kedua ada mampu menganalisis tren. Yang ketiga ada argumentation, kemampuan kepemimpinan manajer. Yang keempat, tingkatkan pemikiran pribadi dan mengambil keputusan. Yang kelima ada kontrolasi, fleksibilitas, kontrol strategis. Yang keenam, meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Yang ketujuh, instrumen perubahan. Yang keempat, meningkatkan wawasan waktu eksekutif. Yang sembilan, sistem pelaporan yang lebih baik. Yang 10, peningkatan modal metal eksekutif bisnis. Lalu ada kekurangan, yaitu fungsi terbatas. Yang kedua, sulit untuk mengukur manfaat. Yang ketiga, eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan. Yang keempat, sistem bisa menjadi lambat. Yang kelima, sulit menyimpan data terkini. Yang keenam, dapat menyebabkan data yang kurang valid dan tidak aman. Yang terakhir, tidak cocok untuk perusahaan kecil. Sekian dari saya. Jika ada salah dan gagal, saya minta maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.